Bapak dan Ibu yang diuji oleh Allah dengan kepahitan ini, kami betul-betul turut merasa berduka, dan semoga kejadian ini akan banyak hikmahnya yang menggugah negeri ini menjadi semakin baik. Terima kasih kepada yang hadir. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, kita sudah banyak mendengar wabah ini jadi beban. Tidakkah kita bisa berpikir bahwa wabah ini pun bisa jadi hikmah yang manfaat bagi negeri kita? Jangan selalu dipersepsi negatif karena tidak ada kejadian yang sia-sia. Saya sih sangat berharap bahwa wabah ini adalah jadi salah satu jalan pemersatu bangsa. Karena Allah memberikan ujian wabah ini pasti banyak kebaikan di sini. Banyak hikmahnya. Asal kita mau saja membuka hati kita bahwa ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh negara, tidak juga oleh tokoh-tokoh, oleh kelompok-kelompok, tapi wabah ini insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita kompak. Saya percaya negara juga berusaha sekuat tenaga karena tidak maulah mengkhianati seperti ini rakyatnya, dan tokoh-tokoh juga. Namun mungkin sangat perlu kerendahan hati dari semua pihak. Kalau boleh saya mengatakan, justru sekarang pahlawan-pahlawan yang bisa tampil di negeri ini adalah pahlawan yang bisa bersama-sama mengatasi wabah ini. Karena wabah kalau tidak diatasi sudah kita dengar dampak sekarang dan mungkin yang akan datang. Kita sangat merindukan para negarawan, pejabat, tokoh politik, tokoh agama, tokoh budaya yang betul-betul sudah bisa menahan diri dari egonya, dari kesenangan untuk orientasi diri, tapi sudah berpikir inilah saatnya kita merunduk bersama-sama, bergandengan tangan, walaupun berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, karena yang sangat diperlukan oleh rakyat ini solusi, ya, bukan hanya semata-mata teori. Dan ini tidak mungkin hanya oleh satu pihak. Negara sangat memerlukan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, supaya bisa saling melengkapi. Ini perlu kerendahan hati dari semua pihak, sehingga tidak timbul masalah baru dari masalah yang sudah ada. Jadinya masalah itu kalau ada arogan pada siapapun, kalau sudah merasa paling hebat, paling kuasa, paling mampu, nah ini kecenderungannya, bahayanya akan kita tidak bisa jadi bareng. Ini potensi-potensi yang ada ini tidak saling menguatkan. Bisa kebayang? Tidak hadirin, saya sih rindunya begitu, wabah ini jadi pemersatu kita. Walaupun beda pendapat tidak ada masalah. Mudah-mudahan kalau kita sudah terbiasa memecahkan masalah ini bersama-sama, ketika wabah ini selesai, walaupun ada sudut pandang berbeda dan harus ada perbedaan itu, kita bisa tetap punya hati yang jernih di dalam menyelesaikan aneka persoalan bangsa ini. Satu itu. Jadi mari kita fokus menjadikan wabah ini menjadi salah satu pemersatu kita. Mari bangkit para tokoh-tokoh, para pejuang, karena dampak wabah ini serius sekali. Tidak hanya masalah kesehatan, juga masalah pendidikan, masalah hubungan sosial, masalah lain akan timbul. Yang kedua, mohon sekali lagi, ini masih ada waktu Pak Karni? Masih ya. Yang kedua, ya, saya mohon juga kepada semua pihak untuk betul-betul tidak menambah beban rakyat yang sudah perih dengan ini, dengan perilaku-perilaku tidak jujur. Saya ingat sabda Nabi, ya, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian menjadi orang yang benar dan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran
tekad yang hidup lurus, benar, inilah yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan itulah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang berhak suatu saat kalau mati kita menjadi ahli surga. Iyyakum wal kadhib. Hati-hatilah terhadap kedustaan, kebohongan. Fa innal kadhib, karena dusta yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Dan fujur itulah yang mengantarkan menjadi ahli neraka. Jadi mustahil bangsa kita ini akan dipenuhi kebaikan kalau tidak jujur. Nah inilah, cobalah yang siapa gitu yang punya kesempatan tidak jujur, raba, dengar penderitaan saudara-saudara kita yang lapar, tidak punya makan, berhari-hari tidak makan, sampai akhirnya terjadilah petaka. Kalau itu dirasakan oleh orang-orang yang pegang uang, pegang amanah, masihkah tega mencuri? Betapa, naudzubillah, betapa sudah mati hati orang yang masih berkhianat kepada saudara-saudara kita yang lapar. Sedih lihat orang yang lapar, tapi mendidih melihat orang-orang yang mencuri. Jahat sekali mencuri hak-hak orang miskin. Jahat dan sangat terkutuk perbuatannya. Mungkin inilah saatnya para tokoh, para pejabat atau siapapun membuka hati nuraninya. Ini rakyat sedang menderita, masihkah mau mencuri? Perih sekali hadirin. Semoga dengan adanya wabah ini mulailah hidup hati nurani orang, bisa meraba penderitaan orang lain. Terima kasih acara ini. Saya rasa mudah-mudahan disikapi dengan kepekaan dan kepedulian. Tidak cukup teori-teori yang tinggi, rakyat sederhana sekali keinginannya. Kita ingin akur, kita ingin punya pekerjaan, punya makanan. Sudahlah, jangan dicuri, perih ya. Yang ketiga, kita pun rindu sekali tokoh-tokoh, termasuk siapapun yang terkenal, YouTuber, tokoh politik, pejabat, tokoh-tokoh agama, untuk janganlah pamer gaya hidup yang membuat saudara-saudara kita yang miskin itu menjadi sangat pedih. Kalau kita terus melihat bagaimana orang-orang pamer kekayaan, pamer harta, pamer segala sesuatu dikala sedang pedih begini, ini sungguh kurang tidak bijaksana ya. Dikala saudara-saudara kita lapar, lihat di YouTube rumah megah, mobil mewah, pergi jalan ke sana ke sini luar negeri. Oh, itu tidak baik. Ini bisa memacu kecemburuan sosial, kedendaman, dan perilaku-perilaku tidak baik. Mungkin ini saatnya para tokoh-tokoh atau para tauladan-tauladan itu, ayolah kita tampilkan kepedulian, keprihatinan. Lebih baik sekarang itu uang-uang hasil itu kita berikan lebih banyak lagi. Kita rindu para tokoh-tokoh, siapapun dalam skala apapun, lebih hidup hati nuraninya. Jangan pamer ya, jangan pamer kekayaan, kemewahan, itu menyakiti sekali. Jadi saya sangat berharap adanya wabah ini membuat bangsa kita jadi bersatu. Yang arogan, yang sombong-sombong jadi lebih tawadu, yang egois jadi seharusnya banyak sekali perubahan positif dari pendidikan Allah lewat wabah ini. Khusus ini kepada para tokoh-tokoh gitu yang diberikan oleh Allah, diuji dengan populer, didengar, termasuk yang meniti karir dalam militer, polisi, politik. Rindu sekali kami itu melihat figur-figur negarawan. Figur negarawan yang benar-benar bijaksana, matang, dewasa, penuh dengan rasa cinta kepada negeri ini dan asli ya, bukan jaim. Penuh dengan
kepekaan, kepedulian, dan penuh dengan kasih sayang itu menatap saudara-saudara itu sebagai saudara sebangsa. Walaupun sangat berbeda pendapat, sangat bertentangan gitu, ini saudara ya. Karena tidak mungkin bangsa ini akan kuat hanya dengan satu pihak saja. Kita memerlukan orang-orang yang bisa mengoreksi. Pada saat yang sama tentu mengoreksinya juga kita coba dengan pakai hati, itu selain pakai data, pakai hati. Sehingga rakyat yang sudah letih dengan segala kesulitan ini mungkin bahagia melihat tokoh-tokoh yang bijaksana, dewasa, tidak ada kelihatan arogan, takabur, sombong. Apa yang mau disombongkan ya? Alokasi COVID juga tidak berdaya, betul? Nah, mudah-mudahan wabah ini pun melahirkan tokoh-tokoh negarawan yang asli, yang benar-benar rakyat itu walaupun dalam sulit, hatinya tuh, aduh saya punya banyak tokoh, para pemimpin yang baik, yang peduli, yang rendah hati, yang tidak egois. Mungkin belum punya makanan yang cukup, tapi dia punya makanan hati yang bisa membuat dia optimis dan lebih kuat menghadapi ujian ini. Begitu Pak Karniadi, saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kemiskinan menyebabkan absennya sebuah hak asasi manusia. Frustrasi, kemarahan, permusuhan dihasilkan oleh kemiskinan. Dan kemiskinan menyebabkan semua orang tidak bisa menjaga kedamaian dimanapun juga. Muhammad Yunus, tokoh ekonom Bangladesh, pemegang hadiah Nobel 2006. Kita reaksi. Ada kemiskinan di Nias, ini tidak mungkin karena kita negara Pancasila. Kekeliruan negara menginterpretasi bagaimana cara mengelola pikiran di dalam masyarakat.